Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Immortal Wang, sosok yang dikenal tak tertandingi, kini justru diliputi kewaspadaan. Penyebabnya adalah diagram 10 alam di tangan Penatua Agung, harta puncak yang pernah menggetarkan dunia dan menelan tak terhitung ahli asing pada perang besar dahulu. Sebagai balasan, dari antara alisnya muncul tombak perang 3 inci, senjata leluhur yang ia tempa sendiri. Tombak itu memancarkan cahaya abadi, namun syarat niat pembantaian, mampu menghancurkan bintang hanya dengan kilatan sinarnya. Ketegangan memuncak. Penatua Agung tetap tenang, mengibarkan diagramnya yang segera meruntuhkan ruang di sekeliling. Bahkan istana leluhur Wang bergetar hebat, bangunan suci yang menjadi simbol kejayaan mereka. Kenapa aku tidak boleh membalas? Kalian menekan muridku, sekarang aku datang menagih hutang, ujar Penatua Agung dengan dingin. Topeng persahabatan pun runtuh. Immortal Wang melepaskan tekanan yang membuat seluruh tanah leluhur Wang bergetar. 10.000 puncak gunung bangkit membentuk formasi abadi, siap mengurung musuh. Namun Penatua Agung tak gentar. Niat membunuhnya menyebar hingga 100.000 li, membuat segala makhluk ketakutan. 8 tetua Wang mulai ragu, hanya Wang Ju yang masih tenang dan meminta izin turun tangan. Tapi Immortal Wang melarang, sadar betapa berbahayanya lawan ini. Bahkan dirinya sendiri pernah 2 kali berakhir seri melawannya. Formasi keluarga Wang pun diaktifkan, cahaya pola dao memenuhi langit. Tapi tiba-tiba, Penatua Agung mengibarkan kain compang-camping berlumuran darah. Seketika, formasi itu netralisir. Semua terkejut. Itu adalah kain mayat Raja Abadi, spanduk perang keluarga Shu, harta hidup yang seharusnya tak mungkin berada di tangan orang luar. Nama kain itu mengguncang Shihao. Ia dapat merasakan asal-usul berdarah yang tersimpan di dalamnya, bersama teriakan perang kuno yang seakan masih bergema di balik lipatan kain itu. Harta tertinggi Shu ternyata hanya selembar kain lutu. Namun, wajah Immortal Wang berubah tegang. Bahkan Wang Da dan Wang Er pun ikut terkejut. Shihao merinding. Dari kain compang-camping itu terdengar pekikan perang, seakan ribuan jiwa masih bertempur di dalamnya. Lubang-lubang dan noda darah tua menegaskan bahwa itu bukan kain biasa, melainkan panji perang kuno. Dulu, dalam pertempuran pamungkas abadi kuno, spanduk ini dikibarkan oleh seorang raja abadi untuk memimpin berbagai klan melawan musuh besar, gumam Immortal Wang. Panji itu pernah digunakan untuk membungkus jenazah 2 raja abadi yang gugur. Darah esensi mereka meresap ke dalam kain, membuatnya hidup, bahkan melahirkan roh perangnya sendiri. Shu kemudian menyempurnakannya, menambahkan formasi Dao, menjadikannya senjata sekaligus simbol. Tak heran teriakan perang tak pernah padam darinya. Spanduk itu adalah saksi sejarah, beban dari ribuan nyawa. Bila dikibarkan kembali, segenap roh pertempuran akan bangkit. Shu benar-benar rela menyerahkannya, desis Immortal Wang. Hubungan Shu dan Wang memang dipenuhi dendam kuno, saling menekan sejak zaman abadi dahulu. Ada murid Wang yang meremehkan, menyebutnya hanya kain compang-camping. Namun seketika, Penatua Agung mendengus, dan tubuh orang itu hancur jadi kabut darah. Suasana langsung tegang. Penatua Agung berkata dingin, klan Wang dari dulu tidak pernah benar-benar menghargai perang terakhir itu. Bagimu panji ini hanyalah kain usang. Bagiku, ini benda suci. Immortal Wang hanya diam. Ia tahu nilai panji itu setara, bahkan melampaui diagram 10 alam. Memaksakan pertempuran berarti menyeret seluruh Wang dalam bencana. Namun, Penatua Agung tidak berhenti di situ. Ia menuntut, klan Wang harus bersumpah tak lagi menyentuh Shihao. Kemarahan pun meledak di antara 9 naga. Demi seorang pemuda, kau memaksa ayahku bersumpah? Wang Da berteriak. Jawaban Penatua Agung dingin, Shihao muridku, jika kalian berani mengusiknya lagi, aku akan membantai 9 naga satu persatu. Kata-kata itu bergema ke seluruh negeri, menggetarkan puluhan ribu li. Akhirnya, Immortal Wang maju sendiri. Baik, mari kita akhiri dengan duel. Jika aku kalah, maka sesuai kehendakmu. Pertarungan pun dimulai.
Tak ada ledakan dao atau kilatan surga, hanya gerakan sederhana, satu jari, satu pukulan. Namun, setiap ayunan mengandung ribuan hukum dao, kekuatan tak terlihat yang membuat gunung spiritual Wang runtuh seketika. Semua orang terdiam. Pertarungan puncak ini tampak biasa, tapi dampaknya sanggup merobek langit dan mengguncang bumi. Immortal Wang melesat ke langit, tubuh mudanya tampak seperti Raja Wali baru yang membuka sayap. Ia menukik langsung ke arah Penatua Agung tanpa hiasan cahaya atau simbol dao, murni mengandalkan kekuatan tubuh. Gerakan Penatua Agung sederhana, tapi mengerikan. Lengan kanannya melengkung seperti ular piton melahap bulan, menyambut serangan lawan. Tubrukan mereka hanya menimbulkan bunyi teredam, namun Shihao yang mengamati dengan mata surgawi hampir tak sanggup bernapas. Ruang di sekitar mereka pecah lalu pulih kembali, seolah-olah dua alam bertarung, namun tak meninggalkan jejak. Shihao sadar bila keduanya bertarung tanpa menahan diri, matahari, bulan, hingga bintang-bintang bisa musnah. Inilah tingkat kekuatan yang tak terukur, hanya bisa dimiliki mereka yang menapaki jalan kultivasi hingga puncak abadi. Ketika duel kian menegang, formasi Dao abadi keluarga Wang mendadak runtuh. Kepanikan melanda, generasi muda hingga para tetua gemetar menyaksikan fondasi mereka hancur begitu saja. Wang Da murka menyebut Penatua Agung sebagai penghalang besar yang harus segera disingkirkan. Pertempuran pun memuncak. Dari tubuh Immortal Wang lahir harimau kekacauan, sementara di sisi Penatua Agung muncul burung purba kabur. Keduanya lahir dari energi asal mula. Langit bergetar, bintang-bintang nyaris runtuh ketika dua raksasa itu melesat keluar angkasa. Immortal Wang meraih bintang-bintang, menggunakannya sebagai senjata, sementara Penatua Agung membalas dengan 9 putaran tinju dahsyat, seperti samudra kosmik. Puncaknya, pedang hitam kuno lahir dari alis Immortal Wang, Chaos Calming Art, pedang roh primordial yang legendaris. Tinju Penatua Agung menabrak pedang itu, ledakan simbol Dao memenuhi jagat raya, memecah langit berbintang hingga gelap gulita. Pertarungan berakhir tanpa pemenang, keduanya berhenti pada hasil imbang. Namun guncangannya membuat seluruh keluarga Wang gelisah karena kekalahan sekecil apapun akan berimbas pada nasib generasi penerus mereka. Sementara itu, perhatian beralih pada Shihao. Di tubuhnya tergantung selembar kain usang berlumuran darah kuno, spanduk perang abadi. Saat Wang Da mencoba merebutnya, spanduk itu bangkit sendiri, mengaum dan menyingkirkannya dengan kekuatan misterius. Akhirnya Immortal Wang turun tangan, memerintahkan keluarganya untuk tidak lagi menyentuh Shihao. Meski muridnya selamat, Penatua Agung tetap menuntut kompensasi, ramuan langka dari tanah abadi Wang. Keluarga Wang hanya bisa menggertakkan gigi, terpaksa menuruti keputusan itu. Pertempuran yang mengguncang langit akhirnya berhenti, namun bayangannya pasti akan menebarkan kekacauan ke seluruh 9 surga dan 10 bumi. Keluarga Wang dipaksa menelan aib. Tuan keluarga harus menulis dekrit yang menyatakan permusuhan dengan Shihao berakhir, lalu mengumumkannya ke dunia. Bagi keluarga yang tak pernah tunduk sejak zaman kuno, ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi. Dekrit itu akan membuat mereka tampak kalah dan lemah, sementara semua orang tahu ini terjadi karena tekanan Meng Tianzeng. Dunia luar pasti gempar, nama besar keluarga Wang ternoda. Sementara itu, Penatua Agung membawa Shihao ke kebun obat surgawi keluarga itu. Bukan ladang tanah, melainkan hutan batu ungu berkilau. Fragmen manor, seorang ahli abadi yang runtuh. Dari bebatuan itu tumbuh ramuan langka, Purple Manor Herb, yang dapat memperkuat roh primordial dan melindunginya dari kehancuran. Nilainya tiada tara, bahkan hanya 7 atau 8 batang tersisa setelah puluhan ribu tahun. Shihao terkejut menyaksikan dasar kekuatan keluarga Wang. Mereka bahkan masih menyimpan akar obat umur panjang yang nyaris mati, namun dijaga dengan harapan bisa hidup kembali. Ketika kembali ke aula leluhur, pertentangan pun pecah. Seorang tetua berambut putih menolak dekrit, bahkan mengaku pernah memerintahkan penghapusan Shihao. Meng Tianzeng murka. Dengan satu serangan, dia menghancurkan kepala tetua itu di depan semua orang. Aku tidak akan mentolerir siapapun yang mencoba membunuh muridku. Suaranya menggema, membuat Wang Da pun terdiam. Akhirnya dekrit itu selesai ditulis. Meng Tianzeng membawanya pergi bersama Shihao, lalu menyebarkannya ke seluruh surga tak terbatas. Berita itu meledak bagai petir.
Keluarga Wang tunduk. Sekte-sekte besar segera memberi peringatan keras. Nama Huang, Shihao, tak boleh diganggu. Siapapun yang menentangnya akan berhadapan langsung dengan Meng Tianzeng. Di tengah badai kabar ini, bencana lebih besar diam-diam lahir. Di perbatasan dunia asing, sebuah penghalang kuno yang lama tertutup, retak, lalu hancur. Keputusan mengejutkan keluarga Wang mengguncang dunia. Namun kali ini bukan karena kekuatan mereka, melainkan akibat duel dahsyat Penatua Agung melawan Immortal Wang. Nama Huang, Shihao pun makin bergema, sampai para klan besar memperingatkan murid-muridnya agar tidak berani menyentuhnya. Cao Yusheng sampai meragukan berita itu. Pertarungan sehebat ini hanya demi melindungi Shihao. Para pemuda hebat iri sekaligus gentar. Dengan Penatua Agung berdiri di sisinya, siapapun tak akan berani memprovokasi Huang. Keluarga Wang yang sombong pun dipermalukan, sementara para murid institusi Dewa Surgawi bersorak puas. Keluarga Chu bahkan mendukung Penatua Agung, mengerahkan spanduk perang kuno mereka demi melawan musuh lama. Namun ketegangan tak berhenti. Akademi Suci menyiapkan kebangkitan Jinzhan, sang jenius legendaris, untuk menantang Shihao. Banyak yang menanti duel mereka, meski bagi sebagian orang, kehebatan Huang terasa terlalu menakutkan. Shihao akhirnya kembali bersama Penatua Agung, disambut sorak sahabat-sahabatnya. Meski begitu, hatinya gelisah. Mengapa Immortal Wang yang begitu kuat memilih mundur? Bahkan Penatua Agung sendiri terlihat serius, seakan merasakan bahaya besar yang belum tampak. Ketika para tetua 3 akademi mulai membahas rencana membangun pusat pelatihan bersama, langit tiba-tiba terguncang. Sebuah kapal perang perunggu compang-camping muncul, meneteskan darah dan membawa hawa mengerikan dari perbatasan. Di dalamnya seorang penjaga hampir hancur tubuhnya. Dengan napas terakhir, ia berteriak, pertahanan perbatasan runtuh, makhluk dari sisi lain telah muncul. Seketika, dunia seperti membeku. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong, pertanda bahwa mimpi buruk yang ditakuti semua orang akhirnya datang. Masa damai berakhir, kegelapan dari pihak lain telah menyeberang. Itu saja spoiler untuk episode 263 dari Donghua series Perfect World.